Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid RK Sudagaran, insyaallah yang senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita mengadakan kajian, tentu saya secara pribadi mengajak kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, khususnya menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini. Meskipun Ramadan tahun 1441 Hijriah ini adalah suatu tahun yang cukup memberikan warna sejarah terbesar bagi Ramadan yang ada dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Namun dengan adanya ganjaran istilahnya COVID-19 ini tidak menyurutkan kita mendekatkan diri kepada Allah, tidak menyurutkan kita gairah kita, semangat kita untuk senantiasa menambah amalan-amalan kita, khususnya di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Jamaah rahimakumullah, pada pembukaan kami membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 4 surat Al-Mu'minun atau surat ke-23 yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakatnya. Pada kesempatan ini, menjelang akhir Ramadan ini, ada suatu kewajiban bagi umat Islam, khususnya orang yang mampu, yakni melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah ini memang kalau kita memperdomani dari hadis Nabi, ada ya dari 4 mazhab itu 3 mazhab menyatakan zakat fitrah itu diberikan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan bagi penduduk setempat, dan 1 mazhab itu membolehkan dengan adanya uang ya, khususnya mazhab Hanafi itu memperbolehkan dengan menggunakan uang dan pembagiannya pun menggunakan uang. Namun pada kesempatan ini kami tidak membahas tentang fikih dari zakat itu, tetapi kami akan membahas makna daripada pembayaran zakat itu sendiri. Zakat selain zakat fitrah, ada juga sebenarnya adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah kewajiban bagi orang yang mampu, yakni yang memiliki penghasilan dengan nisab itu 80 gram emas ya, setara dengan 80 gram emas selama 1 tahun. Jadi kalau penghasilan Bapak Ibu atau para jamaah itu sudah mempunyai nisab 80 gram emas selama setahun, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari kewajiban itu.
Dalam riwayat lain ada yang mengatakan bukan 80% tetapi 80 gram emas tapi 100 gram emas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tidak perlu banyak hitung-hitungan 80 atau 100, tapi bahkan kurang dari itu pun kalau kita berzakat tetap boleh. Berapa sih misalnya penghasilan saya? Misalnya penghasilan saya 3 juta, 3 juta kali setahun berapa? Kemudian langsung saja dikalikan 2,5%. Insya Allah itu tetap barokah ya, menjadikan kita dekat dengan Allah. Dan meskipun seandainya belum masuk ke dalam nisab pun, tetapi kita sudah berzakat mal, itu justru Allah akan mengkaruniakan rezeki yang berlipat. Artinya kita tidak menjadi miskin karena zakat mal tersebut. Kemudian bagi orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia sudah, apalagi dalam zakat mal sudah memenuhi nisab, kemudian zakat fitrah apalagi, zakat fitrah ini saya rasa relatif sederhana karena hanya sekitar 2,5 kilogram beras ya. Bukan hanya, tetapi ketika kita bilang hanya itu ketika kita memiliki atau mampu. Tapi ketika bagi orang yang memang mencari rezekinya sulit itu 2,5 kilogram itu pun juga terasa berat. Maka berat atau mampunya itu kita sendiri yang mengukur bagaimana kemampuan saya. Ketika saya yakin mampu, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan dan insya Allah Allah akan mengganti dengan jalan apapun. Gitu. Nah, orang yang tidak mau membayar zakat inilah disebut dengan orang yang bakhil. Sehingga Allah sendiri menggaransi itu ya sudah menjaminlah bagi orang yang beriman kepada Allah, kemudian mau membayar zakat ini, maka dia dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beruntunglah mereka. Artinya sebaliknya ketika dia tidak mau membayar zakat, maka rugilah orang itu. Kan gitu. Ketika lawan katanya untung kan rugi, maka rugilah orang yang tidak mau membayar zakat. Dan kesempatan ini khususnya untuk zakat fitrah ya. Kalau zakat mal itu kan nisabnya 1 tahun. Boleh kita mengambil 1 tahun, perhitungannya sejak Januari sampai Desember untuk memudahkan kita. Bahkan untuk memudahkan lagi, dibolehkan zakat mal itu membayarnya dicicil, katakanlah per bulan, biar tidak terasa berat, langsung saja dipotong gaji kita 2,5%-nya untuk kepentingan zakat mal gitu ya. Tapi kalau zakat fitrah ini ada batas waktu, ya ini besok sampai dengan sholat id itu yang insya Allah besok Ahad ya tanggal 24 itu batas sholat id sekitar jam 7 atau setengah 7 ya itu batas akhir. Maka setelah dari itu kita baru ketemu lagi dengan zakat fitrah tahun depan ketika kita ya mudah-mudahan oleh Allah masih diberikan umur lagi untuk bisa menikmati Ramadan tahun depan. Tapi kalau ini tidak, maka kita rugi ya. Maka di sini dikatakan Abu Bakar As-Siddiq bagi orang yang bakhil itu dijelaskan al-bahilu la yahlu min ihdayi sab'i imama. Orang yang bakhil itu tidak akan lepas dari salah satu di antara 7 perkara berikut. Nah, ini jelas. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang bakhil itu pasti akan mengalami minimal 1 dari 7 ini. Bahkan bisa 7-7-nya dialami sekaligus. Apa itu? Yang pertama dikatakan ayyamu tafayarisuhu mayyubdilu malahu wa yunfikuhu li ghairi ma amarallahi ta'ala. Tatkala meninggal, hartanya diwarisi oleh orang yang akan menghabiskannya dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi orang yang bakhil itu diancam ya bahwa hartanya besok itu hanya akan diwariskan kepada ahli warisnya itu dengan tidak ya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau hanya untuk dibelanjakan hanya kepentingan dunia yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan bahwa al-yusallitullahu alaihi sultanan jairan faya'khudhuhu ba'da tadlili nafsihi. Allah akan menurunkan penguasa yang zalim yang akan merampas seluruh harta orang bakhil itu
dan sebelumnya penguasa tersebut akan membuat orang bakhil itu terhina. Nah ini, jadi orang yang bakhil itu diancam nanti ada penguasa yang zalim. Penguasa itu bisa kita asumsikan misalnya, mohon maaf ini kalau sekarang misalnya kriminalitas, pencuri, penjamret dan sebagainya, itu bisa. Jadi mereka akan dirampas oleh ya semacam begitulah itu, kemudian akan dibuat dia terhina. Nah ini ya, jadi harus hati-hati ini orang yang bakhil ini akan diancam dengan diturunkan penguasa yang zalim kemudian merampas. Kemudian yang ketiga, au yuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi malahu. Dia akan dikuasai syahwat yang akan menghancurkan hartanya. Nah, jadi yang ketiga apa? Dia akan dikuasai syahwat. Syahwat itu ya penyaluran nafsu seks yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, ataupun mungkin nafsu yang lainnya yang bersifat ingin menghabiskan harta itu sendiri. Misalnya judi, misalnya untuk yang haram-haram lah ya, banyak sekali untuk judi, untuk mabuk-mabukan misalnya, yang justru akan menjadikan dia jauh dari ibadah kepada Allah atau jauh dari Allah. Kemudian yang keempat, au yabdu lahu ra'yun fi bina'in au amalihi ratin fi ardi kharabi fayadhabu fihi maluhu. Yang keempat, akan muncul ide dalam benaknya untuk mendirikan bangunan-bangunan di wilayah yang rawan bencana yang pada saatnya nanti akan runtuh dan menguras habis hartanya. Jadi kepingin membangun sesuatu, memiliki sesuatu, mungkin membeli mobil yang mewah dan sebagainya, yang justru itu akan mendekatkan diri kepada malapetaka. Sehingga akan habis hartanya, sehingga akan hancur hartanya. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, au yusibulahu nukubatun min nukubati dunya min gharaqi. Dia akan ditimpa salah satu dari musibah dunia seperti tenggelam, kebakaran atau pencurian. Nah ini dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang yang bakhil itu akan diberikan suatu musibah dunia. Tetapi ingat ya, bukan berarti setiap kebakaran, setiap bencana itu adalah mesti mereka orang yang bakhil, belum tentu. Ya, nah belum tentu. Karena apa? Karena memang yang berhak untuk menjudge atau memvonis ya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh memvonis misalnya saudara kita, tetangga kita yang kebetulan sedang mendapat musibah, oh itu karena dia pelit. Belum tentu. Karena apa? Bisa jadi itu ujian. Bisa jadi itu Allah ingin menguji, justru akan nanti meningkatkan apa? Ya mungkin kedekatannya kepada Allah, meningkatkan, justru akan menambah hartanya atau sebagainya ketika diberi ujian itu mampu dia melewati ujian itu. Nah, jadi ini yang memvonis tentu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika kita melihat ada musibah kebakaran, pencurian atau tenggelamnya sesuatu. Yang keenam, au harqi au saraqatin wa ma asbaha dzalika. Dia akan ditimpa penyakit kronis sehingga ia menghabiskan hartanya untuk mengobati penyakitnya. Nauzubillah min dzalik ini. Ini juga sama. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang memvonis. Kita juga tidak boleh menjudge ya, memvonis bahwa orang yang dia menderita penyakit itu misalnya kanker lah misalnya, mohon maaf ini misalnya kanker, kemudian dia menghabiskan uangnya untuk berobat sana sini karena dia pelit. Tidak. Belum tentu ya. Ini ingat, ini hak prerogatif Allah yang menilai. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai. Kita hanya mendekatkan diri kepada Allah, dan bisa jadi orang yang kebetulan menderita penyakit kronis yang menghabiskan hartanya itu bisa jadi juga ujian dari Allah. Tinggal kita sendiri yang introspeksi. Maka ketika ini diberikan oleh Allah misalnya, maka introspeksi ini hanya dari kita. Tidak boleh orang lain istilahnya memvonis kemudian menilai orang lain. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, ini yang terakhir,
Abu Bakar menjelaskan ayusaibuhu ilatun daimatun fayungfiku malahu fi mudawatiha aw yadfunahu fi maudhi'i minal mawadhi'i fayansahu fala yajiduhu. Dia akan memendam hartanya di suatu tempat, ya, lalu dia lupa dan dia tidak dapat menemukannya kembali. Ya, jadi pengertian memendam ini kalau zaman sekarang bisa jadi dia menaruh di bank, di mana, ya bank atau mungkin investasi atau mungkin perusahaan saham dan sebagainya. Kebetulan ternyata perusahaan itu bodong. Kemudian perusahaan itu ternyata bangkrut, ya, kemudian habis harta kita. Nah, ini kalau zaman sekarang jangan diartikan memendam. Kalau dulu Qarun, ya, Qarun itu memendam betul, terus kemudian dia lupa. Maka sekarang banyak menemukan orang itu harta yang terpendam sebagai harta karun, dianggap hartanya karun. Ya. Nah, kalau sekarang ini bisa jadi menaruh sesuatu di bank, menaruh sesuatu di itu tadi perusahaan-perusahaan investasi yang ternyata perusahaan itu bodong atau justru kemudian melarikan diri, melarikan investasi kita. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang jelas ini ancaman, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang yang bakhil, orang yang tidak mau membayarkan zakatnya, termasuk insya Allah tidak termasuk ini. Kita semua khususnya warga Demaan dengan sekuat tenaga mari kita wujudkan minimal zakat fitrah ini, kita usahakan betul-betul. Tetapi kalau tidak mampu karena kita kesulitan ekonomi dan seterusnya, tidaklah mengapa tidak membayar zakat karena memang kondisi, ya, apalagi zakat mal, ya. Zakat mal ini memang persiapannya sebenarnya sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak hanya saat ini saja, mungkin dari bulan kemarin atau 2-3 bulan yang kemarinnya lagi mungkin sudah kita siapkan benar, sudah kita niatkan bahwa ini saya gunakan untuk zakat mal kita, zakat mal keluarga saya, ya. Yang cukup yang zakat itu kepala keluarga, ya, tidak usah semua. Mungkin kalau istri kita bekerja atau ada anaknya yang bekerja juga tidak usah sendiri-sendiri, jadikan satu, cukup kepala keluarganya itu kemudian diserahkan. Kalau di Masjid RK Sudagaran masih ada kesempatan, monggo dititipkan di Masjid RK Sudagaran. Insya Allah panitia amanah dan siap menerima dan nanti akan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan pada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, ini adalah memang kekurangan atau kekhilafan dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.